Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan. Saya sangat sesalkan, karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Di dalam ruang sidang yang sunyi, palu keadilan diketuk. Namun, alih-alih membawa ketenangan bagi korban, suara itu terdengar seperti dentuman yang melukai hati. Prof. Dr. Marten Napang, guru besar hukum Universitas Hasanuddin, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara setelah terbukti memalsukan putusan Mahkamah Agung. Sebagai akademisi yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, Marten Napang justru melakukan tindakan yang mencoreng wajah hukum di negeri ini. Dan vonis yang dijatuhkan hanya 1 tahun penjara. Dr. John Palinggi, pelapor sekaligus korban dalam perkara ini, pun bertanya, apakah pemalsuan putusan Mahkamah Agung hanya dianggap sepele? Semuanya bermula ketika Dr. John Palinggi menemukan adanya dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 219 PKPDT 2017. Tak tinggal diam, ia langsung meminta klarifikasi kepada Mahkamah Agung. Jawabannya mengejutkan, putusan yang digunakan oleh Marten Napang ternyata bukan dokumen resmi. Bukti-bukti dalam persidangan pun berbicara, email berisi dokumen putusan palsu. Rekaman komunikasi digital aliran dana 950 juta rupiah ke berbagai rekening. Namun, meskipun fakta-fakta ini sudah terungkap, keadilan yang diperoleh korban terasa begitu ringan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Buyung Dwi Kora, akhirnya memutuskan bahwa Marten Napang bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Hanya 1 tahun penjara, padahal, jaksa menuntut hukuman 4 tahun penjara berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP, yang secara tegas mengatur pemalsuan dokumen. Namun, hakim hanya menyatakan Napang bersalah berdasarkan pasal 378 KUHP, yang hukumannya jauh lebih ringan. Iqbal, kuasa hukum Dr. John Palinggi, menegaskan bahwa ini adalah sebuah ironi besar dalam dunia hukum. Ini adalah pasal 378 KUH pidana. Kalau menurut hemat kami, tentunya selaku korban atas tindak pidana berdasarkan dakwaan saudara jaksa penuntut umum, dan saudara jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan dengan membuktikan kasus itu adalah pasal 263 ayat 2 KUH pidana dengan tuntutan 4 tahun. Tentu kami selaku korban ya tentu tidak dapat menerima ya pertimbangan majelis hakim tersebut. Kenapa? Karena kalau lihat dari penggunaan bukti palsu ya 4 putusan yang diberikan terdakwa pada saat dia datang ke kantor Pak John Palinggi, tentu di sanalah ada penggunaan bukti palsu. Di mana bukti palsu itu surat Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh majelis hakim tadi, salah satu di antaranya itu adalah 219 yang konon langsung dikirim oleh terdakwa melalui emailnya, ya, melalui emailnya ke email Pak Dr. korban. Di sana jelas sekali. Nah, lalu dipandang yang terbukti adalah pasal 378. Apakah ini tidak masuk kategori di mana korban memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk melindungi martabat Mahkamah Agung, marwah Mahkamah Agung, karena surat Mahkamah Agung itu dipalsukan oleh terdakwa berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, dan itu sudah terurai sama. Tentu saja, Dr. John Palinggi kecewa dengan vonis ini. Menurutnya ini bukan hanya tentang dirinya sebagai korban, tetapi tentang kehancuran moral dalam sistem hukum kita. Jika seorang profesor hukum bisa memalsukan putusan Mahkamah Agung dan hanya dihukum 1 tahun, apa yang bisa kita harapkan dari keadilan di negeri ini? Seorang guru besar hukum, dengan segala gelar dan kehormatannya, justru terbukti melakukan manipulasi hukum.
Apakah ini bukan penghinaan terhadap profesi hukum? Bagaimana mungkin seorang pemalsu putusan Mahkamah Agung hanya dihukum 1 tahun, sementara seorang pencuri kecil bisa mendekam bertahun-tahun di balik jeruji besi? Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka keadilan di negeri ini hanyalah ilusi. Saya tidak ingin terlalu panjang untuk menanggapi ini. Saya menghormati hakim. Tetapi kalau saya pikirkan, saya 7 tahun lebih berjuang untuk hal-hal kebenaran ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ditipu 950 juta itu akan kembali uang saya karena ini pidana. Saya Ketua Asosiasi Mediator Indonesia yang juga dibentuk oleh Mahkamah Agung RI. Dan di pengadilan ini, saya adalah mediator non-hakim. Seluruh Jakarta saya diangkat mediator non-hakim. Apa yang saya dengar tadi adalah penipuan. Saya tidak pernah berpikir mau mikirkan uang, mau hilang berapa miliar, saya tidak akan mati. Tapi saya bisa mati dan menyesal hidup di bangsa ini kalau sampai pemalsuan surat Mahkamah Agung itu tidak memperoleh tanggapan. Saya sangat sesalkan, karena itu adalah saya menjaga marwah Mahkamah Agung. Nah, kenapa orang lain tidak bisa menjaga itu? Kenapa justru penipuan yang saya tidak pernah memikirkan akan dapat? Marwah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo mengikhtiarkan akan membangun bangsa dan negara. Dan dasar dari membangun bangsa dan negara adalah kita dasarkan atas hukum. Sudah mau tinggal keringat darah Bapak Presiden mau mengupayakan itu. Tapi kalau polisi lancar, jaksa lancar, tetapi ada oknum yang mencabi-cabi harga diri Mahkamah Agung, saya sungguh prihatin dan sangat menyesalkan hal itu. Saya hanya berjuang supaya dihormati itu Mahkamah Agung, tidak lain. Saya tidak akan mati kalau hilang uang saya 950 juta. Tapi siapapun di negara ini harus menghormati Mahkamah Agung. Dipalsukan kok, tidak ada orang peduli. Kasus ini adalah ujian besar bagi sistem hukum Indonesia. Jika banding tidak diajukan, jika tidak ada langkah lebih lanjut, maka ini bisa menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan. Apakah vonis ini akan menjadi preseden buruk bagi hukum negeri ini? Ataukah akan ada perlawanan untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya? Yang pasti, jika kejahatan sebesar ini hanya dihukum ringan, maka negeri ini sedang menuju jurang kehancuran moral yang lebih dalam. Waktu akan menjawab, tapi satu hal yang harus kita ingat, keadilan bukanlah sekadar kata-kata dalam teks undang-undang, tetapi harus nyata dalam setiap keputusan yang diambil. Jangan biarkan hukum menjadi permainan para intelektual yang culas.